Keindahan apalagi di ini terkait dengan tanah-tanahnya mungkin Pak ya, seperti tugas Bapak di Maluku sendiri Pak. Jadi kalau terkait dengan tanah kan saya memang pernah ditawarin untuk pindah dari Maluku, tapi belum tertarik sehingga sempat Pak Menteri bertanya, kok udah 34 tahun tidak mau pindah dari Maluku. Iya. Karena ada banyak hal yang kita lihat. Latar belakang juga karena saya dibesarkan secara pendidikan di Maluku, dididik di Maluku, jadi punya waktu saya karena dapat ilmu di Maluku, saya harus juga memberikan ilmu itu untuk bagaimana menata pertanahan di Maluku. Baik Pak. Karena tanah itu kan terkait dengan kesejahteraan, tanah juga filosofinya harga diri seseorang, dan tanah itu juga sebagai air susu. Katanya kalau orang punya tanah jual tanah jadi miskin, tapi orang tidak punya tanah beli tanah jadi orang kaya. Itu faktanya ada. Ya, baik. Tanah itu adalah harga diri, seperti itu. Baik Pak, di Maluku sendiri yang dikatakan sebagai tanah itu adalah harga diri. Di Maluku sendiri terkait dengan permasalahan tanah ini sangat pelik, sangat banyak permasalahan yang ditimbulkan dengan tanah ini sendiri. Dari konsep perlindungan tanah ulayat di Maluku sendiri, apa yang Bapak pikirkan akan ke depan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan sendiri, Pak? Ya, jadi setelah dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan kemarin ada Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2019 tentang penatausahaan tanah ulayat, itu sudah diatur. Jadi kenapa sampai diatur seperti itu, Ibu Ella? Karena jangan-jangan nanti negeri raja-raja kita ini, saya contohkan di Maluku, negeri itu kan bisa disebut negeri apabila masih ada wilayahnya. Kalau tanah wilayah itu terus-menerus dilepas, baik ke perorangan atau kepada investor, satu saat negeri raja-raja kita, negeri adat kita tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena wilayahnya sudah menjadi tanah privat. Oleh karena itu, tanah-tanah wilayah itu, saya sekarang lagi giat, udah 4 kecamatan di Maluku Tengah, untuk FGD, menampung aspirasi. Bagaimana sih konsep tanah wilayah itu ke depan kita lindungi? Karena konsep tanah wilayah itu sebaiknya jangan dilepas karena kita udah punya peraturan pemerintah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu, tanah wilayah itu negeri A itu masih memiliki tanah wilayah atas nama negeri belum atau tidak. Kalau sudah tanah menjadi tanah masyarakat umum adat, masyarakat umum adat pun kita bisa berikan nanti hak bersama namanya. Jadi masyarakat umum adat itu bisa ditetapkan oleh Pak Menteri nanti menjadi subjek hak di peraturan pemerintah itu kan diatur nanti, dan sudah draftnya udah keluar sementara finalisasi. Ke depan saya berharap di Maluku tidak ada lagi tanah-tanah wilayah atau tanah-tanah negeri yang dilepas lagi, tetapi kita berikan nanti konsepnya hak pengelolaan. Setelah hak pengelolaan atas nama negeri, negeri itu bisa meminjam pakaikan ke perusahaan-perusahaan. Artinya begini, Ibu Ella, investor kan gak bisa kita hindari dari satu kabupaten atau daerah kita, karena membangun itu kan butuh uang, butuh investasi. Tapi tanah-tanah masyarakat umum adat kita atau tanah-tanah negeri kita juga jangan sampai punah satu saat. Harapan saya seperti itu. Jadi sementara giat kita, mana sih contohnya kemarin kami di Kecamatan Amahe itu ada 15 negeri adat, semua raja-rajanya datang, sanirinya kita sampaikan. Di mana tanah wilayah negeri A, Amahe contohnya masih ada, kami BP nanti ditunjukin, kita petakan, tata usahakan. Setelah jadi peta, kita kasih ke negeri, nanti negeri membawa ke bupati menetapkan SK bahwa tanah negeri Amahe itu ada 1000 hektar. Posisinya di sini, ini petanya. Nanti setelah itu dimohonkan menjadi HPL atas nama negeri. Kalau itu marganya Ibu Ella, nanti atas nama marga Ibu Ella. Hak milik atas nama keluarga A. Baik, Pak, berbicara terkait dengan tanah ulayat,
masyarakat mungkin saat ini belum memahami bahwa pentingnya tanah adat atau tanah ulayat di negeri sekarang ini, di Maluku khususnya, ini sangat berpengaruh untuk kedepannya sebagai tanah raja-raja yang kemudian menjadi identitas kita. Apa sih bahaya ketika kita akhirnya melepas tanah ulayat itu? Kehilangan identitas itu, apa yang akan nantinya menjadi bahaya untuk masyarakat Maluku sendiri, Pak? Ya, ciri khas kita kan negeri raja-raja. Ya. Negeri raja-raja kan ya, yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, harus kita lestarikan, jangan sampai punah. Konsep kita berpikir kita begini, banyak saya temukan itu, konsep berpikir pelepasan itu sama dengan meminjam pakai, padahal melepas itu sama dengan menjual. Yeah. Satu kali tanah itu dilepas oleh negeri A kepada investor atau perusahaan, maka tanah itu tidak akan kembali menjadi tanah ulayat, Ibu Ella. Atau marganya Ibu Ella melepaskan tanah itu kepada saya sebagai privat, satu kali pun tidak akan kembali itu menjadi tanah marga Ibu, karena melepas sama dengan menjual. Konsepnya kan melepas itu sama jual. Nah, itu. Berarti kalau kita jual, kita kehilangan identitas diri kita juga. Seperti itu ya Pak. Dan ini yang tidak boleh sampai dihilangkan dari Maluku yang merupakan tanah raja-raja ini sendiri. Makanya saya bilang tadi Ibu Ella, melepas itu kan sama dengan menjual. Yeah. Contohnya begini, makanya saya sampaikan tadi awal, kalau melepas orang yang punya tanah sudah terbukti banyak. Kalau saya ngomong nanti terlalu banyak. Yeah. Ada orang punya tanah beratus-ratus hektar, sekarang jadi melarat. Kenapa? Miskin. Hanya rumahnya aja tanahnya sekarang. Yeah. Sudah dilepas. Baik di Pulau Ambon, baik di Maluku Tengah, mungkin di mana-mana. Orang dulu yang punya tanah, cuman kerjanya kecil-kecil serabutan, tapi dimanfaatkan membeli tanah, sekarang jadi orang kaya. Banyak faktanya di kabupaten-kabupaten bisa kita lihat. Berarti masyarakat harus lebih bijak ke depannya ya Pak ya, itu intinya. Baik Pak, terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, sejauh mana tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam mengemban tugas ini Pak? Ya, makasih Bu Ella. Jadi Kementerian Agraria BPN sekarang lagi berbenah diri karena di amanah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu ada tugas BPN yang harus dibenahi. Salah satu kita lagi menyiapkan RPP tentang hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah itu, dan penataan ruang, dan ada beberapa RPP yang disiapkan. Bahkan diamanatkan juga di situ untuk membentuk bank tanah. Jadi bank tanah ini nanti akan menjadi satu lembaga yang bisa menjamin keberlanjutan perekonomian, bahkan kebutuhan masyarakat atas tanah dan kebutuhan pemerintah atas tanah. Jadi bank tanah itu bukan bentuknya komersial, penguasai tanah. Ada isunya kan bahwa bank tanah dibentuk nanti tanah-tanah wilayah akan dirampas. Jadi itu tidak benar. Tanah-tanah yang diberikan oleh negara HGU, HGB tapi tidak dimanfaatkan, dianggap tanah terlantar, ditertibkan, dan itulah aset bank tanah. Contohnya kalau TPRI mau membutuhkan tanah, nanti hanya memohon ke instansi bank tanah, lembaga bank tanah itu, kami membutuhkan tanah di kabupaten ini. Pas ada aset di bank tanah itu, nanti bisa diberikan. Begitu juga nanti masyarakat yang tidak punya tanah di satu kabupaten, petani-petani, dari situlah diberikan nanti menjadi redistribusi tanah. Jadi reforma agraria berjalan dan bertumbuh ekonominya. Jadi tidak ada nanti ketimpangan penguasaan pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah itu. Baik, berarti sejauh ini untuk penerapannya sudah jauh untuk ke arah yang lebih positif dan baik ya tentunya untuk masyarakat sendiri ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya isu-isu dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang pertanahan bahkan perampasan tanah kan mungkin sedikit keliru. Padahal saya baca, saya ikuti dari awal itu tentang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan sekarang saya terlibat juga di rancangan peraturan pemerintah itu tentang pendaftaran tanah, dan konsepnya nanti kan tanah wilayah itu akan diberikan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, diperjelas nanti di rancangan peraturan pemerintah itu, tanah wilayah itu dikonsep dengan tanah tadi hak pengelolaan tadi. Baik Pak, tadi penjelasan sebelumnya Bapak katakan ada terkait dengan bank tanah. Mungkin masyarakat di Maluku belum memahami lebih jauh terkait dengan ini. Boleh dijelaskan Pak, apa sih sebenarnya tuh bank tanah itu Pak? Siap Ibu Ella, pemirsa, Bapak Ibu semua. Konsep bank kan selalu berpikir menghimpun duit dan menghimpun segala sesuatu bentuknya komersial. Tapi konsep bank tanah yang diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah konsepnya bank tanah akan mendukung program reforma agraria. Tanah untuk program ini akan difasilitasi dan didistribusikan oleh bank tanah kepada masyarakat. Bahkan juga selain itu bagi kepentingan sosial, bank tanah akan menyediakan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau serta rumah ibadah. Untuk itu
untuk di berbagai daerah. Bank Tanah juga akan membuka kawasan industri baru yang efektif akan menyerap tenaga kerja. Jadi itu fungsinya Bank Tanah itu. Lembaga baru akan dibentuk nanti dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ini hal yang sangat bagus menurut saya, Ibu Ella. Ya. Jadi masyarakat, ya kalau ini sudah terbentuk lembaganya, nanti dari tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja, ada rancangan peraturan pemerintah yang kami sementara siapkan, dan terbentuklah lembaga ini dalam waktu dekat, maka semua kebutuhan-kebutuhan, semua harapan-harapan masyarakat bisa terjawab. Baik, berarti untuk Bank Tanah ini adalah pembangunan fasilitas-fasilitas yang akan menunjang semua aktivitas masyarakat, kemudian juga menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat, begitu ya Pak ya? Ya, jadi untuk pengadaan tanah kan Ibu Ella begini, Bank Tanah ini nanti menjadi penyedia Ya. untuk pengadaan Bank Tanah. Contohnya seperti TPRI membutuhkan kantor atau kantor pemerintah mau dibutuhkan, atau tempat-tempat ibadah, ruang terbuka hijau, susah kita mencari tanah. Tapi dari tanah-tanah yang sudah ditertibkan oleh instansi pemerintah, nanti akan dijadikan jadi aset di Bank Tanah. Ya. Jika itu dibutuhkan untuk satu tempat ibadah atau ruang terbuka hijau, dari tempat itu diambil. Baik Pak, terkait dengan Badan Pertanahan sendiri ya, di tengah pandemi COVID-19, bagaimana sih memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya untuk Bank Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sendiri Pak? Ya, makasih Ibu Ella. Jadi program kita kan yang disebut dengan program pemerintah, program strategis pemerintah, yaitu lewat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi BPN sendiri bukan hanya mengerjakan sertifikat, tetapi sertifikat itu mau diapain. Nah, jadi aset itu menjadi akses ekonomi. Kita buka. Kami di Maluku Tengah membangun gugus tugas reforma agraria itu dari sertifikat-sertifikat yang kita sudah daftarkan itu. Kemarin kami sementara buat, sekarang namanya Kampung Reforma Agraria, itu berada di Waimusal. Jadi sertifikat yang ada 1000 contohnya di desa itu kita dorong ke perbankan atau jasa keuangan. Ini ada sertifikat loh, ini masyarakatnya butuh ini, masyarakatnya butuh ini. Kami gandeng juga Pemda kemarin. Program kita yang berlangsung sekarang di Waimusal itu program pemberdayaan masyarakat. Waimusal itu terkenal dengan daerah penghasil pisang yang dibawa ke Sorong. Yang kedua, daerah Waimusal itu adalah masyarakat transmigrasi, petani sawah, bahkan juga peternak sapi. Nah, kami canangkan di sana program pertama itu menjadikan pisang itu krepek, jangan dijual gelondongan ke Sorong. Yang kedua, sapi-sapi itu kita buat programnya siwap, sapi induk wajib bunting, Ibu Ella. Wow. Jadi sapi induk wajib bunting ini kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan. Sapi-sapi yang sudah pernah melahirkan itu dikandangi, ditertibkan, jangan berkeliaran. Setelah nanti beberapa hari disuntik. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini ada 4 atau 5 sapi yang kita kemarin 15 itu sudah sementara hamil muda. Tapi kita tunggu, karena sapi itu melahirkan 9 bulan sama seperti manusia. Harapan kita sapi itu nanti menjadi perekonomian yang bertumbuh, karena sapi-sapi jika dibiarkan kawin silang dengan satu keturunan menjadi kerdil. Gitu ya Pak ya? Nah, saya dapat ilmu sapi kemarin di Waimusal. Jadi sapi-sapi itu disuntik nanti, bisa aja nanti menghasilkan menjadi sapi berangus. 6 bulan sudah seperti 2 tahun Ibu Ella. Ekonominya akan bertumbuh. Jadi sertifikat itu diagunkan di bank, kita undang juga perbankan kemarin, bunga yang terendah mana, bunga yang paling bagus mana, dana-dana kur itu kita serap. Jadi itulah manfaatnya kita buat sertifikat untuk bisa dimanfaatkan, disekolahkan menjadi agunan mereka, dan perbankan kita berikan kepercayaan bahwa ini sertifikatnya dan mereka butuh modal. Tadi Bapak menjelaskan berapa terkait dengan program yang sudah Bapak lakukan. Salah satunya di Waimusal itu sendiri ya Pak ya, tadi untuk kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini program-program apa saja yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat percepatan ekonomi di Maluku sendiri Pak? Ya, makasih Bu Ella, masyarakat pemirsa. Jadi kami terus bergerak lewat pendaftaran tanah sistematis lengkap, lewat program reforma agraria, redistribusi tanah-tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Harapan kita ke depan ini kita akan terus genjot, bukan hanya satu desa dari setiap lokasi-lokasi yang kita buat sertifikat, tapi bisa semua desa. Oleh karena itu kami berharap dengan pemerintah daerah, khususnya Bupati, seluruh dinas-dinas, dan di Maluku Tengah sangat aktif Pak Bupati dan dinas-dinas untuk mendukung kita memberikan kesejahteraan. Jadi sertifikat-sertifikat itu tidak diendapkan di rumah, tapi dapat menjadi modal usaha mereka
guna percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID yang kita alami. Jadi ke depan 2021 konsep kita nanti akan ada 5 atau 3 desa yang kita akan latih dalam memberdayakan masyarakat dari sertifikat yang kita buat itu. Baik, berbicara tentang sertifikat dan juga tadi pengelolaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya penasaran Pak, sudah berapa banyak lokasi penerapan untuk bank tanah di daerah Maluku sendiri Pak? Jadi begini, konsepnya kan baru konsep dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dikeluarkan, RPP-nya masih draftnya. Setelah RPP-nya keluar akan muncul lembaga baru. Mudah-mudahan di Januari Februari muncul lembaga baru setelah RPP itu disahkan, rancangan peraturan pemerintah menjadi peraturan pemerintah, maka lembaga bank tanah itu muncul, baru kita bergerak nanti. Itulah yang membackup pembangunan kita dan harapan-harapan masyarakat nanti yang tidak memiliki tanah. Ini kita berdoa supaya cepat PP-nya keluar, Ibu Ella. Untuk prosesnya, progresnya sudah sampai mana Pak untuk bank tanah ini sendiri Pak? Kita sekarang lagi menyiapkan tanah-tanah terlantar itu kita sementara inventaris. HGU, HGB yang diberikan kepada perusahaan tapi tidak memanfaatkan maksimal, itu juga akan membuat satu masalah di kemudian hari. Karena itu nanti kalau lembaga ini ada, mengatur itu lebih tegas lagi, bahwa diberikan hak oleh negara tetapi tidak dimanfaatkan maksimal. Seberapa yang dimanfaatkan, seberapa yang tidak dimanfaatkan, nanti negara bisa ngambil. Itulah modal atau menjadi aset bank tanah yang bisa didistribusikan atau dibagikan kepada petani, kepada kepentingan umum dan kepentingan negara. Baik, untuk mencapai semua itu tentunya ada persyaratan. Kira-kira persyaratan apa saja yang akan harus dipersiapkan nih Pak? Persyaratan-persyaratan yang kita siapkan, regulasi pertama, Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada. Tinggal sekarang RPP 6 kami lagi siapkan di Kementerian ATR BPN, termasuk penataan ruang nanti dan peraturan tentang tanah terlantar itu lebih dipertegas. Jadi banyak tanah-tanah terlantar yang kita tertibkan masih ada potensi kita digugat karena kita sudah tarik kan, dan didistribusikan. Nanti lebih tegas dia. Diterlantarkan berapa tahun, kalau dikasih haknya 30 tahun, ternyata dalam waktu 10 tahun belum ada pemanfaatan, negara bisa mulai inventaris. Oh ternyata ini nggak ada etiket baik, negara bisa ngambil. Diambil itu bukan untuk kepentingan seseorang, tapi kepentingan menjadi aset bank tanah itu yang bisa digunakan kalau contohnya mau dibangun di situ tempat peribadatan atau masyarakat tidak memiliki tanah di situ, bisa didistribusikan kepada masyarakat. Baik, targetnya kapan nih Pak akan dilaksanakan? Kira-kira tahun berapa begitu Pak? Kalau target di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 itu harus terbentuk bank tanah itu. Januari ini harus terbentuk bank tanah itu. Januari secepatnya ya Pak ya? Baik, Pak, untuk terkait dengan bank tanah ini sendiri, himbauan kepada masyarakat terkait program ini nantinya ke depan untuk menyusuk atau menyukseskan program ini bagaimana Pak? Jadi Ibu Ella makasih. Jadi Bapak Ibu masyarakat adat atau negeri-negeri, kalau ada isunya bank tanah kan mengambil tanah-tanah wilayah yang diterlantarkan. Tanah wilayah itu nggak dianggap terlantar. Itu nanti akan kita buat jadi HPL. Yang diterlantarkan itu kepada perusahaan-perusahaan yang tidak dimanfaatkan. Jadi contohnya HGU diberikan kepada PT, satu PT. Ternyata HGU itu untuk membuat satu perkebunan. Sudah diberikan haknya, bahkan haknya itu sudah berakhir tapi tidak juga produktif. Itulah yang akan dikerjakan oleh Kementerian ATR nanti menertibkannya. Setelah ditertibkan, ada kebutuhan untuk pembangunan atau kebutuhan masyarakat, petani dan lain-lain akan didistribusikan kepada masyarakat. Baik Pak, terkait dengan bank tanah sendiri, ini banyak hal yang akhirnya menimbulkan penasaran. Bagaimana untuk masyarakat sendiri, teknisinya bagaimana? Apakah nantinya ada persyaratan untuk masyarakat sendiri atau bagaimana Pak? Ya, makasih Ibu Ella, masyarakat pemirsa yang saya cintai. Jadi bank tanah itu tidak seperti bank finansial pada umumnya. Bank tanah merupakan lembaga non-finansial bertujuan menghimpun dan mengelola tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, kepentingan konsolidasi tanah, serta reforma agraria. Reforma agraria itu yang akan ada nanti redistribusi tanah. Jika semakin banyak di Maluku, ternyata banyak miskin masyarakat yang tidak punya tanah, dari bank tanah itu diambil pemerintah menjadi redistribusi, dibagi-bagi kepada masyarakat. Jadi itu persyaratannya tidak terlalu sulit menurut saya Ibu Ella. Jadi sangat gampang, pemerintah juga sangat gampang. Ternyata ada kebutuhan membangun satu stasiun TVRI di Kabupaten Tual, tidak punya tanah, susah pengadaan tanah, tidak punya duit.
dari Bank Tanah ada tanahnya 5 hektar, dikasih 1 hektar, kebutuhannya berapa itu. Baik, berarti Negara tidak mau beli tanah lagi. iya, luar biasa ya Pak ya. Iya. Masyarakat juga akan dijamin untuk kedepannya. Luar biasa sekali untuk program ini Pak ya. Iya. Baik. Baik Pak, untuk program sendiri yang dilakukan oleh Badan Pertanahan, yang baik yang sudah dan akan dilakukan, ini apa saja? Boleh dijelaskan Pak untuk Ya, masyarakat jadi, sekalian? Makasih Ibu. Program-program yang sudah kita laksanakan di Maluku Tengah yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi tanah, dan pembuatan peta zona nilai tanah. Itu juga peningkatan PAD kepada Pemda. Yang berikut pemberdayaan masyarakat, dan tadi program yang kita sudah lakukan itu yaitu pemberdayaan masyarakat lewat reforma agraria itu, sertifikat itu jangan kita suruh ditidurkan di rumah tapi menjadi disekolahkan. Disekolahkan kita ajari cara ngitungnya. Jadi kepala kantor pertanahan sekarang hanya bukan bikin sertifikat tapi ngajar juga untuk berekonomi dan membuat potensi-potensi desa itu bisa dikembangkan. Contohnya seperti tadi Waimusal Seram Utara Timur Kobi Seti itu penghasil pisang ternyata dibawa ke Sorong. Tengkulak-tengkulak ngambil belum dibayar, nanti waktu di kapal dinyatakan pisang itu busuk. Ternyata bukan busuk, udah dijual di Sorong beratus-ratus ribu, nanti pulang hanya dibayar sekedar. Jangan pisang itu lagi dijual, tapi kita jadikan dia bahan olahan, yaitu krepek. Jadi ada nanti home industri muncul dari sertifikat yang sudah kita buat, modal mereka dapat dari Bank BPDM, Bank BRI, mereka menjadi home industri. Pisang jadi krepek, jadi tepung bisa diolah. Baik, berarti untuk sejauh ini program yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dari Bank Tanah sendiri untuk masyarakat ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Maluku sendiri. Berarti untuk kedepannya masyarakat harus lebih bijak ya Pak ya? Siap Ibu Ella, jadi masyarakat di Maluku mungkin tanah-tanah wilayahnya hati-hati untuk melepas. Melepas itu sama dengan menjual, melepas itu bukan pinjam pakai. Jadi kami akan terus hadir nanti di kecamatan mengundang seluruh negeri-negeri untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi konflik agraria ke depan, bahwa pemikiran kita tentang melepas tanah wilayah itu adalah pinjam pakai, akan kembali 30 tahun lagi, dan itu tidak akan mungkin bahwa sekali dilepas itu menjadi tanah yang tidak kembali menjadi tanah adat. Terkait dengan tanah ulayat sendiri di pertanahan Maluku Tengah, Bapak sendiri yang mencetuskan ini ya Pak ya, suatu kebanggaan tersendiri luar biasa. Bapak setelah bertugas langsung mencetuskan suatu program yang sangat luar biasa. Sejauh ini sudah berapa daerah ulayat yang dicetuskan dan kedepannya akan berapa banyak lagi Pak kira-kira? Ya, makasih Bu Ella, masyarakat semua. Jadi sebenarnya saya berhutang budi untuk Maluku, makanya saya berpikir tentang ulayat. Karena saya dibesarkan, makan dan disekolahkan di Maluku. Dengan itu saya punya tanggung jawab, harus memberikan pemahaman. Karena begini, pepatah orang Melayu bilang begini, salah sangka salah raba. Dikira istri padahal mertua. Toh? Iya Pak. Salah sangka salah raba itu filosofi yang sangat tinggi. Oleh karena itu konflik yang terjadikan karena melepas tanah wilayah. Kalau konflik terjadi pada investor terganggu, masyarakat juga tidak sejahtera. Oleh karena itu kita harus berikan pemahaman. Tanah wilayahmu itu kalau kamu satu kali lepas, tidak akan mungkin kembali menjadi tanah wilayah. Pemikiran masyarakat kita di Maluku setelah saya bertugas kurang lebih 36 tahun, sudah di MTB, MBD, Kota Ambon, dan balik lagi diminta ke Maluku Tengah, saya berpikir ini ada yang salah, harus diberikan pemahaman. Ada yang nggak nyambung, jadi kita harus berikan pemahaman. Saya sudah jalan dari Desember saya ditugaskan di sana, Januari efektif, saya sudah kecamatan keempat, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti, itu 11 negeri yang kita itu, sementara galak sekarang sawit di sana toh. Saya masuk juga Tehoru itu 11 negeri. Setelah itu Amahei. Saya minta kemarin ke Ibu Raja Ketua Latupati Maluku Tengah, Ibu Raja Tananahu, kalau bisa beliau berkunjung kantor saya sama negerinya, sanirinya, bisa nggak di Elpa Putih kita setelah Natal. Saya komunikasi juga di Bapak Camat Pak Lindus di Wahai, bisa nggak tanggal 28 saya ke sana. Saya begitu tidak dengan SPPD, saya pergi itu bukan dengan narasumber. Kalau saya berbicara, saya kan sudah bisa jadi narasumber, karena saya sekolah sudah bisa disebut narasumber. Narasumber. Tapi saya tidak meminta itu sebagai narasumber, saya yang menawarkan diri. Saya harus berikan pemahaman supaya jangan terjadi konflik dan terus menerus tanah-tanah wilayah itu
terlepaskan, akhirnya nanti anak cucu kita jadi konflik kemudian hari. Ya, betul. Dan sejarah menyatakan bahwa pernah ada negeri A. Ya. Negeri itu hanya kenangan. Satu saat 2025 kalau enggak kita sosialisasi ini atau kita enggak sampaikan, negeri itu menjadi kelurahan. Betapa sakitnya hati ini dan sedihnya Ibu Ella. Betul Pak, jangan sampai kita anak cucu Jadi hanya sudah mendengar cerita. 4 kecamatan, ada sekitar hampir 30 negeri raja-raja yang sudah itu. Seram Utara Timur Kobi, Seti itu 11, Tehoru 11, kemarin itu 15 kecamatan Amehi. Jadi sekitar hampir 30 ya? Hampir 30. Mudah-mudahan Elpa Putih dan sekitarnya, nanti TNS dan sekitarnya, dan Wahai dan sekitarnya, sampai ke Pasanea, Saparua, Haruku dan lain-lain, dan Pulau Ambon sebagian. Luar biasa, berarti pertahankan ya Pak ya. Pertahankan tanah ulayat itu. Oke, statement closing Pak, boleh untuk seluruh masyarakat Maluku untuk mempertahankan tanah ulayatnya sampai hari ini dan seterusnya Pak. Boleh, langsung silakan Iya, Pak. makasih Bu Ella, masyarakat yang ada di Maluku, khususnya Maluku Tengah, tentang tanah ulayat kita yang memang sudah dilepas terdahulu. Ya, kita harus akui bahwa itu sudah kita lepas, baik kepada perorangan, kepada pemerintah dan investasi. Yang masih ada, kita pertahankan, kita jaga, lewat nanti yang kita sampaikan itu, bahwa tanah wilayah negeri A itu, di mana lokasinya, letaknya, luasnya berapa, silakan kami diundang untuk memetakannya, untuk menetapkan luasan itu di mana. Setelah jadi peta, kita dorong raja atau pemerintah negeri mengusulkan ke bupati membuat SK. Setelah di SK-kan, kita proses permohonan hak pengelolaan atas nama negeri. Kalau itu marga, atas nama marga. Jadi subjek hak itu bisa marga A. Jadi sertifikat nanti keluar, sertifikat hak milik bersama keluarga, seperti saya Togatorop, keluarga Togatorop. Jadi siapapun Togatorop berhak atas tanah itu. Bukan ada Togatorop A, Togatorop B, Togatorop C menjual lagi panggal-panggal, sehingga Togatorop itu kehilangan harga dirinya di satu negeri. Baik Pak, baik. Semoga semuanya terselamatkan karena Maluku Tengah ini cukup sangat luas ya Pak ya. Jangan sampai kita anak cucu hanya mendengar cerita bahwa dulu ini adalah tanah kita. Jangan sampai ya Pak ya. Rasa sakit itu tidak akan pernah terobati saat kita tidak bisa memiliki itu Pak. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya Pak. Dan pemirsa, demikian dialog saya dengan Dr. Marulak Togatorop, SHMH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tengah, terkait dengan pertanahan di Maluku Tengah yang diharapkan ke depannya ini menjadi suatu pembelajaran dan juga informasi serta pengetahuan kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah adat Maluku.